dengan kondisi saat ini, seberapa yakin pasangan Cek dan Ratu akan menang di PSU? Saya dan Bapak itu selalu optimis. Artinya apa? Saya dan Pak Cendra juga meyakininya karena apa yang menjadi komitmen kami sejak tahun lalu itu lillahi ta'ala demi kebaikan Jambi. Sehingga apa? Di segmen 1 sudah bicara soal bagaimana aktivitas Ibu Ratu selama puasa dan rencana di Idul Fitri nanti. Sekarang kita bicara soal bagaimana terkait dengan pemungutan suara ulang. Oke, jadi informasinya kemarin sudah Kok diputuskan pemungutan sih? Pemilihan. pemilihan suara ulang, sorry, untuk saya Puasa ya? dikoreksi. Karena kekurangan itu katanya milik manusia. Yang penting saling Beda mengoreksi dan urusannya. kalau dikoreksi harus diterima ya. Benar-benar. Akan ada PSU di 88 TPS di Provinsi Jambi, paling banyak itu di Kabupaten Muaro Jambi, Bu, Muaro ya. Jambi 59 saya ingat Iya, saya. di Muaro Dari Jambi. 88. Lalu aku sih pertanyaan pertama, ketika diputuskan untuk PSU di 88 TPS itu artinya sih sebagian dari yang dituntut itu dikabulkan oleh MK gitu ya. Karena yang kemarin itu diharapkan itu 100, lebih dari 100 TPS ya. Enggak, 200 lebih. Ah Saya iya, lupa. 200 TPS. Heeh, 200 200 lebih TPS tapi dikabulkan 88 TPS. Setelah mendengar keputusan MK saat itu, apa sih yang Ibu rasakan sebagai calon wakil gubernur? Iya, kami bersyukur, Ya. pastilah. Kan perjuangannya juga tidak mudah gitu kan. Dan waktunya lumayan lama kan, dari Desember sampai dengan Maret saat Maret. itu, 3 bulan gitu kan. Kita berkampanye aja 3 bulan, Iya. MK 3 bulan, udah setengah tahun nih gitu Betul. kan. Jadi ya alhamdulillah, artinya gini, bahwa proses yang kami lalui ini kan proses yang sah secara konstitusional gitu. Yang kita lakukan juga tidak main-main, dan yang kita mintai tolong jadi lawyer juga bukan Iya. yang biasa-biasa saja gitu. Artinya semuanya kita pertanggungjawabkan dengan sangat penuh, dan kita juga mengajak masyarakat untuk mengedukasi, untuk ayo loh bahwa ada proses-proses hukum yang harus kita hormati bersama. Dan saya sampaikan juga waktu itu kepada para saksi kita yang Ya. akan bersaksi di MK. Saya bilang, kalian apa yang kalian lakukan saat ini adalah memperjuangkan apa yang menjadi suaranya masyarakat Jambi juga gitu. Jadi bukan memperjuangkan CNR Ratu. Dan saya juga tanamkan sama mereka, bukan CR Ratu loh yang diperjuangkan, tapi masyarakat Jambi. Gitu. Saya sama sekali tidak mau ada semacam deviasi ya. Saya sangat hindari itu dari dulu pun sejak dampingnya almarhum saat beliau menjadi gubernur. Tidak boleh ada hal-hal seperti itu. Jadi yang kita perjuangkan adalah apa yang menjadi hak, apa yang menjadi keinginan kita, bagaimana menjadikan Jambi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kemudian satu perjuangannya untuk PSU itu dikabulkan oleh MK. Maka kemudian saat ini perjuangannya adalah bagaimana menang di PSU, pasti itu ya. Betul. Apa yang kemudian dilakukan saat ini di rentang waktu sejak Maret. diputuskan untuk PSU sampai dengan rencana pelaksanaan PSU nanti, Bu? Yang pertama kan aturan MK sudah memutuskan tidak boleh ada kampanye. Iya. Jadi memang kami tidak melakukan kampanye. Yang kedua, dengan adanya corona ini kan kita terbatas ya. Betul. Tidak bisa keluar daerah. Seperti saya yang tinggal di Kota Jambi, Pak Cendra tentu melakukan tugasnya selaku bupati di Sarawangun gitu. Sehingga ya kita hanya berkomunikasi melalui komunikasi digital dengan siapa yang mendukung kita. Tapi sekali lagi bukan kampanye, tapi sifatnya mengkoordinasi, bagaimana mengingatkan masyarakat, ayo sudah tahu belum ada PSU, sudah terdaftar belum gitu. Dan saya selalu ingatkan, penyebab kenapa kita ke MK, penyebab kemudian apa yang terjadi MK memutuskan PSU itu adalah persoalan administrasi kan. Nah jangan sampai kemudian apa yang menjadi persoalan itu kita lupakan sampai PSU kemudian begitu lagi gitu kan. Jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi gitu ya. Betul, ya lucu gitu kan, mau sampai kapan seperti itu gitu kan. Itu sih sifatnya semoga, saya juga yakin lah KPU juga pasti punya keinginan bagaimana agar bisa sukses di PSU ini, Bawaslu juga seperti itu, dan saya melihat juga komitmen dari pemerintah daerah juga sama. Mudah-mudahan kita berharap yang terbaik. Oke. Seperti itu tadi, lebih banyak konsolidasi ya untuk tim-tim yang di lapangan saat ini. Apa upaya apa sih, Bu, untuk yang dilakukan selain konsolidasi itu? Bagaimana kemudian mau nggak mau kan ini
sebagai politisi nih ya, Mm-mm. harus memenangkan aspirasi masyarakat itu ya, yang akan Mm-mm. ditentukan di kotak suara Mm-mm. nanti. Ya tidak boleh ada yang dilakukan karena kita sedang tidak boleh berkampanye kan. Hmm, hmm, Jadi ya, dan saya rasa karena ini kan sifatnya ulang, Iya. sebetulnya masyarakat udah paham kok. Iya. Oh, apa sih yang diperjuangkan oleh CR Ratu, dan saya rasa masyarakat sendiri juga akan bagi yang terlupa atau seperti apa, mereka akan cari tahu lagi gitu, dan saya rasa itu hal yang sangat mudah, mereka bisa melihat di internet, di media-media seperti apa track record yang sudah kita lakukan, janji-janji kampanye kita, visi misi kita segala macam. Karena masyarakat kita sekarang sudah cerdas Bu ya, kita meyakini itu ya. Cerdas dan kreatif. Iya, cerdas dan kreatif. Karena di, kalau nggak salah ya, asosiasi penyelenggara jasa internet di Indonesia itu menyebut di Jambi itu ada 2, sekian juta pengguna internet sebenarnya. Oh, tinggi ya. Tinggi. Oh. Kalau secara nasional itu hanya 0,6 hitungannya Bu. Tapi kalau di Jambi kan itu udah 2, sekian juta orang. Baru tahu saya. Artinya sih ya pengguna Sangat internet melek itu ya. sangat memahami apa yang terjadi hari ini ya. Itu yang kita yakini itu. Cuman Jadi tinggal persoalannya yang sekian 2 juta sekian pengguna itu lebih interest ke bidang apa? Iya kan? ya. Iya. Tapi lebih banyak Jangan menghabiskan interest waktunya. ke bidang yang, mohon maaf, gosip kan nggak boleh lah gitu kan, harus ke yang sifatnya baik-baik. Lebih banyak Iya. menghabiskan waktu di media sosial. Berapa Ya. jam dalam sehari? Saya lupa ya, nggak Kok jadi saya lupa ya interview datanya. Anda? Iya. Tapi ya itu lebih banyak pengguna internet Indonesia itu secara umum juga lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial, karena media sosial sekarang ini kan menjadi dunia barunya orang ya, apalagi di masa ini ya. Melihat Tapi aktivitas mungkin teman saya itu saya sedang pikir juga ngapain karena gitu kita ya. karena masih banyak pengangguran ya, sehingga ya oke deh, saya nggak ada banyak waktu menghabiskan waktunya ke situ. Saya pikir itu juga loh. Tapi kalau Harus pengangguran nanti nggak ada dibeli data Bu. diberitahu nih, kayak Kalau pengangguran nanti nggak ada dibeli data. angka pengangguran kan meningkat kan selama corona Iya ini. betul. Tapi pengangguran juga kadang bukan berarti juga orang nggak punya penghasilan Bu ya. Lagi makin kreatif loh. Semuanya pada jualan Ya, sekarang di media tergantung sosial. sih indikator pengangguran kita mau apa. Gitu. Oke, nah itu tadi jadi lebih banyak sebenarnya melihat ini ya, menunggu waktu sebenarnya, mau menunggu waktu PSU nanti ya untuk Nggak sampai sebulan lagi. nggak sampai sebulan lagi. Kita sudah Mei. Mm-mm. 2 Oke. minggu sesudah Lebaran, Iya. insya Allah. Kita insya Allah seminggu lagi Lebaran, artinya 3 Ada minggu penguatan nggak sih Bu untuk tim-tim di lapangan supaya kasus yang sama jangan terulang lagi itu? Kan kita harapannya prosesnya selesai lah secepatnya gitu kan. ya, tim kita ini kan sudah terlatih ya, artinya mereka sudah tahu dan bahkan terkadang karena mereka kan orang lapangan, mereka yang ketemu case kan. Ya. Oh, case yang kami ketemukan di sini seperti ini, case yang kami temukan seperti ini, dan bagaimana how to solve the problemnya, kadang mereka lebih paham gitu. Justru saya banyak belajar sih sama para relawan kita, tim kita. Dengan kondisi saat ini, seberapa yakin pasangan CR Ratu akan menang di PSU? Saya dan Bapak itu selalu optimis. Artinya apa? Saya dan Pak Cendra juga meyakininya karena apa yang menjadi komitmen kami sejak tahun lalu itu lillahi ta'ala, demi kebaikan Jambi. Sehingga apapun itu kita selalu bilang bismillah la haula gitu ya. Dan lebih kepada sudah menyerahkan semuanya, apapun yang akan terjadi nanti itu insya Allah keputusannya Allah dan yang terbaik, itu saja. Oke. Artinya berharap keputusannya nanti apapun itu itulah yang terbaik, yang sesuai dengan Iya. prosesnya Iya. berjalan dengan benar gitu ya. Betul. Oke. Ini kan kejadiannya kalau kita runut sama seperti ketika hasil survei, mohon maaf itu sudah jelas menunjukkan bahwa kamilah pemenangnya gitu kan. Kemudian pas quick count juga seperti itu. Tapi begitu pilkada ditentukan oleh KPU seperti itu, oke, kita terima. Tapi kita juga diberikan hak untuk mengajukan ke MK, dan itu yang kita lakukan gitu. Oke. Jadi artinya bagaimana proses-proses antara ke langitnya sama ke buminya itu simultan. Oke. Itu tadi berarti intinya adalah apapun nanti harap hasilnya, Ibu akan menerima dengan catatan bahwa itu prosesnya sudah berlangsung sesuai dengan yang Betul. diamanatkan dalam undang-undang, secara Betul. konstitusional sudah berjalan Betul, dengan baik. betul. Karena Ya, kan kami itulah juga harapan masyarakat, merepresentasikan masyarakat, iya. Ya, itulah yang ditakdir, yang sudah ditentukan oleh Tuhan juga gitu berarti ya.
Oke, itu Tribuners, tadi bagaimana kemudian upaya dari Cendra Ratu melakukan upaya hukum, upaya konstitusi yang memang menjadi hak, Hak. ya, hak itu dimanfaatkan dengan baik, dan apapun nanti hasilnya kita saksikan pada saat PSU yang akan dilaksanakan setelah 2 minggu setelah Idul Fitri nanti. Itu berarti ya. Insya Allah, insya Allah. Tapi kayaknya semakin dalam keluarga besar akan ada apa sih yang akan dilakukan gitu? Ada nggak sih? Enggak sih, karena ya itu tadi kita terbatas tidak boleh kampanye, kita terbatas corona, jadi ya lebih karena kita juga mumpung bulan Ramadan ini bulan bonus gitu kan, Allah melipat gandakan amal ibadah kita, jadi berusaha semampunya kita untuk lebih mendekatkan diri sama yang di atas aja. Oke. Itu tadi pernyataan dari Bu Ratu. Semoga nanti PSU yang akan dilaksanakan setelah Idul Fitri berlangsung dengan baik, berlangsung lancar, sesuai dengan konstitusi, tanpa ada pihak yang kemudian menyelewengkan dari apapun yang menjadi pilihan dari masyarakat. Sampai jumpa di segmen 3 yang nanti kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi dari Bu Ratu.